Bu Retno adalah sosok perempuan tangguh berusia 40 tahun yang dianugerahi kemampuan spiritual luar biasa. Ia lahir dan tumbuh di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah, di mana budaya mistis dan spiritualitas kejawen masih kuat mengakar. Retno berasal dari garis keturunan ahli spiritual yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyangnya. Kakek buyutnya, Ki Ageng Wiratama, adalah seorang sesepuh desa yang dikenal karena penguasaannya terhadap ilmu kebatinan dan kemampuan berkomunikasi dengan alam gaib. Sejak kecil Retno telah menunjukkan tanda-tanda kelebihan yang tidak biasa. Pandangannya tajam, seringkali melihat hal-hal yang tak kasat mata, dan ia kerap mendengar suara-suara lirih yang tak dapat ditangkap oleh telinga manusia biasa. Namun, tidak seperti kebanyakan anak-anak yang ketakutan oleh kemampuan tersebut. Retno justru menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Hal ini membuat Ki Ageng yakin bahwa cucu buyutnya ini adalah pewaris ilmu kebatinan keluarga. Mulai usia 10 tahun, Retno sudah dibimbing langsung oleh kakeknya dalam mempelajari ilmu metafisika dan kekuatan batin. Pada usia 20 tahun, Retno memutuskan untuk mendalami ajaran Islam kejawen, menggabungkan unsur spiritualitas Islam dengan warisan ilmu kebatinan leluhur yang telah tertanam di dirinya. Kemampuan dalam menghadapi berbagai jenis gangguan gaib semakin meningkat seiring waktu. Tidak hanya pelet atau pengaruh energi negatif, tetapi juga pemutusan tali tumbal pesugihan, menghilangkan kiriman santet, hingga berurusan dengan sosok gaib dari dimensi lain. Setiap tantangan yang dihadapinya menambah keteguhan dan kekuatan spiritualnya. Dengan memadukan wirid-wirid syariat Islam dan ilmu kejawen leluhur, Retno menjadi seorang penyembuh yang unik, berbeda dari kebanyakan praktisi metafisika di sekitarnya. Retno menjalani kehidupannya dengan tenang di sebuah rumah kuno berarsitektur joglo yang terletak di ujung desa. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat praktek pengobatannya. Bangunan ini diwarisi dari kakeknya, dan di setiap sudutnya terdapat simbol-simbol pelindungan yang disebut raja, berupa rajutan benang yang dipasang di 4 penjuru rumah. Setiap ruangan dipenuhi dengan benda-benda pusaka, seperti keris, batu akik, serta berbagai jenis sesaji yang digunakan sebagai penetralisir energi negatif. Retno tidak hanya menunggu pasien datang ke rumahnya. Seringkali dia diminta untuk langsung datang ke rumah pasien untuk menelusuri sumber gangguan yang terjadi. Setiap kunjungannya, Retno membawa satu tas kecil yang berisi berbagai benda spiritual, raja, kemenyan, air suci, dan bunga 7 rupa. Dengan kemampuannya dalam mendeteksi energi, ia mampu menelusuri jejak gaib kiriman santet, mencari buhul atau simbol gaib yang sering tersembunyi di tempat-tempat tidak terduga, seperti di langit-langit rumah, di bawah tanah, atau bahkan di tubuh si korban sendiri. Di luar kemampuannya sebagai ahli spiritual, Retno adalah seorang perempuan sederhana yang hidup dengan prinsip kehati-hatian dan keikhlasan. Pakaiannya sehari-hari adalah kebaya tradisional yang membuatnya terlihat anggun namun tegas. Tutur katanya lembut, tetapi memiliki kekuatan yang dapat menenangkan siapa saja yang berbicara dengannya. Meskipun kesehariannya dihabiskan untuk menghadapi kejahatan metafisika, Retno tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk hal-hal buruk. Ia percaya bahwa setiap ilmu yang ia miliki adalah titipan dari Tuhan, dan dia harus menggunakannya hanya untuk menolong sesama dan menegakkan kebaikan. Tidak jarang, Retno harus berhadapan dengan para dukun hitam yang memanfaatkan ilmunya untuk kejahatan. Dalam beberapa kasus, ia juga terlibat konflik yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun di tengah semua kesulitan, Retno selalu ingat pesan dari kakeknya. Anugerah sejati adalah yang digunakan untuk memberi manfaat bagi sesama. Jangan pernah hianati ilmu dengan niat yang salah. Pesan ini yang menjadi pedoman hidupnya dalam menghadapi dunia gaib yang penuh tipu daya dan tantangan. Setiap pasien yang datang membawa cerita dan permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang terjebak dalam pelet pengasihan, ada yang menjadi korban tumbal pesugihan yang melibatkan makhluk astral, dan ada pula yang dirundung kiriman santet yang merubah tubuh fisik dan mentalnya. Dengan penuh ketekunan,
Retno mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka keluar dari belenggu kegelapan. Retno memulai harinya dengan menyapu halaman rumah yang luas. Pagi adalah waktu yang paling sering digunakan Retno untuk menerima pasien dengan keluhan ringan, seperti gangguan tidur atau mimpi buruk yang berulang. Namun, kasus yang lebih berat, seperti kiriman santet, biasanya ditangani pada sore menjelang malam, ketika energi makhluk halus sedang berada pada puncaknya. Tempat praktek Retno adalah sebuah ruangan besar dengan alas duduk dari anyaman bambu, lampu minyak yang menerangi setiap sudut ruangan, dan dinding yang dipenuhi tulisan-tulisan, simbol perlindungan dari gangguan jin dan makhluk gaib. Setiap kali ada pasien yang datang, Retno selalu memulai dengan doa pembuka dan meminta pasien untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan menyalakan dupa dan memulai penelusuran batin untuk mencari tahu apa yang mengganggu pasiennya. Seringkali, Retno menerima panggilan untuk datang ke rumah pasien, terutama jika gangguan gaibnya terlalu kuat, atau asal gangguan tersebut berada di rumah pasien. Dalam kunjungan tersebut, Retno akan membawa satu tas kecil yang berisi raja pelindung, bunga 7 rupa, kemenyan, dan batu akik hijau sebagai medium penerawangan. Dengan membaca doa-doa tertentu, Retno akan memfokuskan energinya untuk membuka mata batin dan menelusuri setiap sudut rumah. Jika terdapat buhul yang disembunyikan dengan niat jahat, ia akan mendeteksinya dengan cepat. Retno sangat teliti dalam bekerja. Dia tidak hanya berfokus pada energi yang dirasakan, tetapi juga mendengarkan setiap cerita dan perasaan pasiennya. Bagi Retno, menangani gangguan gaib bukan hanya tentang menyingkirkan makhluk yang mengganggu, tetapi juga menenangkan hati dan pikiran si korban. Karena itu, ia selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien dan keluarganya, memastikan bahwa mereka memahami proses penyembuhan ini dan tidak melakukan hal-hal yang akan memperparah keadaan. Di lain waktu, pagi itu, Retno tengah membersihkan altar kecil di ruang depan rumahnya, ketika seorang perempuan muda memasuki halaman. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa perempuan itu tengah dirundung masalah yang berat. Matanya cekung dengan kantung hitam, kulit wajahnya tampak kusam, dan gerak-geriknya cenderung gelisah, seperti orang yang selalu diliputi ketakutan. Wanita tersebut adalah Dina, seorang pegawai bank berusia 30 tahun yang datang untuk meminta bantuan Retno. Retno menyambutnya dengan senyum lembut. "Silahkan masuk, nak. Tenangkan dirimu dulu. Ambil nafas dalam-dalam," ujarnya, mempersilahkan Dina duduk di ruangan praktek yang sederhana, namun penuh dengan aura perlindungan. Ruangan itu dihiasi dengan raja-raja pelindung yang ditempel di setiap sudut dengan tulisan Arab Legon. Ada dupa menyala di dekat altar kecil, mengeluarkan asap tipis beraroma menenangkan yang menyebar ke seluruh ruangan. Dina duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, menunjukkan rasa cemas yang sulit disembunyikan. Retno bisa merasakan hawa negatif yang mengelilingi wanita ini, seperti bayangan hitam yang melingkupi tubuhnya. "Apa yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya Retno pelan, memulai percakapan. "Bu, saya sudah putus asa." Dina mulai bercerita. Suaranya terdengar serak dan lirih. "Saya selalu gagal dalam hubungan asmara, padahal saya tidak pernah melakukan hal buruk pada siapapun. Setiap kali ada pria yang mendekati dan serius ingin menikah, tiba-tiba saja hubungan itu putus begitu saja. Tak ada alasan jelas, tak ada pertengkaran. Mereka pergi begitu saja seperti menghilang tanpa jejak." Retno mendengarkan dengan seksama, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Dina. "Sudah berapa lama ini terjadi, Mbak?" tanya Retno lagi. "Sudah lebih dari 5 tahun, Bu," jawab Dina. Matanya berkaca-kaca. "Pada awalnya saya pikir ini hanya kebetulan. Mungkin mereka memang bukan jodoh saya. Tapi lama-kelamaan rasanya ada yang tidak beres. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, saya sering mengalami mimpi buruk." "Mimpi buruk seperti apa, Mbak?" tanya Bu Retno dengan nada serius. Intuisinya semakin kuat ketika Dina menyebutkan soal mimpi, sebuah tanda yang sering muncul pada mereka yang terkena pengaruh gaib. "Saya sering bermimpi bertemu dengan seorang pria berjubah hitam.
wajahnya tak pernah terlihat, Bu. Tapi saya bisa merasakan aura kebencian dan murka darinya. Dalam mimpi itu, saya selalu terikat dan tak bisa bergerak. Setiap kali pria itu mendekat, saya merasa seperti dicekik. Tubuh saya serasa terbakar, Bu. Jelas Dina sambil menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan isak tangis. Retno mengangguk perlahan. Apa ada tanda fisik yang muncul setelah mimpi itu? Tanyanya. Dina ragu sejenak. Kemudian dengan perlahan-lahan menggulung lengan bajunya. Retno terkejut melihat bekas lebam berwarna keunguan di lengan dan pergelangan tangannya. Bekas itu seolah-olah berasal dari cengkraman keras, seperti seseorang yang mencengkramnya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Setiap kali saya terbangun dari mimpi itu, saya selalu menemukan lebam-lebam ini, Bu. Kadang di pergelangan tangan, kadang di leher atau punggung. Dokter bilang ini mungkin karena saya memukul diri sendiri dalam tidur. Tapi saya tahu ini bukan dari saya. Kata-kata Dina diiringi dengan ketakutan yang tulus, tidak dibuat-buat. Retno bisa melihat dengan jelas bahwa perempuan ini benar-benar berada di ambang kehancuran. Apa ada orang yang mencurigakan di sekitarmu, Mbak? Mungkin seseorang yang pernah memiliki hubungan khusus atau menginginkanmu, tapi tidak pernah berhasil mendekat? Tanya Retno sambil memperhatikan ekspresi Dina. Dina terdiam lama, lalu menggeleng. Tidak ada yang bisa saya pikirkan. Saya tidak pernah punya masalah besar dengan orang lain. Hidup saya biasa saja. Hanya belakangan ini, saudara sepupu saya, Ratna, tiba-tiba sering berkunjung ke rumah. Dia selalu menanyakan tentang hubungan asmara saya, menanyakan apakah saya sudah menemukan seseorang yang cocok. Saya pikir dia hanya khawatir, Bu. Tapi kadang caranya bertanya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Retno mencatat detail ini dalam pikirannya. Baik, Mbak, saya akan membantu sebisanya ya. Tapi kita harus memulai dari akar masalahnya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menelusuri energi negatif yang mengelilingimu saat ini. Ada sesuatu yang mengikat batinmu, membuatmu terjebak dalam lingkaran ini. Dengan pandangan yang tegas namun penuh kasih, Retno meminta Dina untuk duduk di tengah ruangan. Ia mengambil beberapa raja dari dalam tas kecilnya, lalu menempatkannya di 4 penjuru sekeliling Dina. Setelah itu Retno menyalakan kemenyan dan meneteskan beberapa tetes minyak wangi khusus pada dupa yang sudah disiapkan. Aroma harum semerbak memenuhi ruangan, seolah membangkitkan energi pelindung yang selama ini tertidur. Retno mulai membaca doa perlahan, menutup matanya dan memfokuskan seluruh kekuatannya. Dina duduk diam, tubuhnya kaku, sementara hawa di ruangan itu berubah menjadi dingin dan berat. Semakin dalam Retno memasuki kondisi batinnya, semakin jelas ia melihat bayang hitam yang melilit tubuh Dina. Bayangan itu berbentuk seperti rantai, terikat kuat di sekeliling tubuhnya, dengan sebuah simpul gaib di bagian lehernya. Simpul ini terlihat mengeluarkan aura hitam pekat, menandakan adanya niat buruk yang diikatkan pada jiwa Dina. Ini adalah kiriman santet. Santet gantung jodoh, gumam Retno dengan suara berat. Matanya tetap terpejam, fokus pada energi yang merasuki tubuh Dina. Ada seseorang yang dengan sengaja mengikat batinmu, membuatmu terjebak dalam belenggu gaib ini. Selama simpul ini ada, setiap hubungan yang kamu bangun akan hancur tanpa alasan. Dan jika ini dibiarkan, energi negatif ini bisa membunuhmu perlahan-lahan, Nak. Mata Dina melebar ketakutan. Bu, siapa yang melakukan ini padaku, Bu? Mengapa? Isaknya. Retno membuka matanya, menatap Dina dengan pandangan penuh empati. Kita harus mencari tahu. Tapi untuk memutus rantai ini, aku harus menemukan buhulnya, benda yang digunakan sebagai medium untuk mengirimkan santet ini. Mungkin tersembunyi di rumahmu, atau bahkan ada di tubuhmu sendiri. Kita harus menyelidiki lebih dalam. Dina mengangguk dengan tegas, meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Saya akan lakukan apapun yang perlu, Bu. Tolong selamatkan saya dari ini. Retno tersenyum samar, mengangguk. Tenanglah, Mbak. Insya Allah kita akan mengatasinya bersama. Tapi kamu harus kuat dan jangan pernah menunjukkan rasa takut pada energi negatif ini. Rasa takut hanya akan membuatnya semakin kuat. Dan malam itu, Retno bersiap pergi ke rumah Dina.
tempat di mana ia yakin jejak buhul santet yang menjadi kunci dari masalah ini disembunyikan, dan pertarungan pun baru saja dimulai. Pada malam yang penuh dengan aura mistis, Retno dan Dina tiba di rumah Dina. Rumah itu terlihat megah di luar, namun suasana di dalam terasa berat dan menekan. Dinding-dindingnya seakan-akan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Begitu masuk, hawa di sekeliling mereka berubah drastis, dingin dan berat, seperti ada sosok yang mengamati setiap gerakan mereka. "Di mana kamu sering mengalami kejadian aneh?" tanya Retno sambil berjalan perlahan. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan dengan seksama. "Di kamar tidur, dan kadang di ruang tamu," jawab Dina, menunjuk ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. "Tapi akhir-akhir ini, saya merasa seperti ada sesuatu di loteng, Bu. Setiap kali melewati tangga, saya selalu merinding." Retno mengangguk dan mulai merapal doa perlindungan, memercikan air yang telah didoakan ke setiap sudut rumah. Setiap percikan menghasilkan suara desis halus, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang berusaha melawan energi suci tersebut. Saat tiba di ruang tamu, Retno berhenti. Ia menatap tajam ke arah plafon. Ekspresinya berubah tegang. "Di sana," katanya pelan, "ada sesuatu yang tersembunyi." Dengan gerakan sigap, Retno mengeluarkan raja pelindung dari tas kecilnya dan meletakkannya di tengah ruangan. Asap dupa yang menyala mulai mengental, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Perlahan-lahan Retno memusatkan pandangannya ke plafon, dan dalam penglihatannya yang terasa, ia melihat sosok hitam pekat mengintai di atas mereka. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan dengan 2 mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Retno. "Keluar kau dari persembunyianmu," seru Retno dengan suara lantang, mengejutkan Dina. Sosok itu tidak bergerak, hanya bergetar seolah-olah ragu untuk mendekat. Retno mengangkat tangan kanannya, memfokuskan energi pada raja yang ia bawa. Seketika, cahaya terang menyala dari raja tersebut, memaksa sosok hitam itu mundur. "Benda ini hanya penjaga. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menakutimu," ujar Retno dengan tenang. Matanya tetap terpaku pada bayangan di atas. "Yang kita cari ada di tempat lain." Retno melangkah ke seluruh penjuru rumah, membiarkan batinnya menelusuri jejak energi negatif yang tersisa. Ketika mereka tiba di dekat tangga menuju loteng, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Di sini," katanya sambil menunjuk ke arah plafon di atas tangga. "Ada sesuatu yang disembunyikan di atas sana." Dia menahan nafas, mencoba menguatkan diri. Di mana, Bu?" "Di plafon. Ada sebuah benda yang diikatkan pada struktur kayu di atas," jelas Retno. "Kamu punya tangga panjang?" Setelah mengambil tangga dari gudang, Retno dengan hati-hati menaiki tangga tersebut. Tangannya meraba bagian plafon yang terlihat polos. Tetapi dengan mata batinnya, ia bisa merasakan adanya simpul energi negatif yang berdenyut di sana. Dengan kekuatan yang lembut namun terarah, ia mendorong sedikit penutup plafon dan menyentuh sesuatu yang kecil dan keras. Retno menariknya perlahan. Di tangannya, ia menemukan sebuah boneka kecil yang terikat dengan tali berwarna hitam. Boneka tersebut terbuat dari kain kasar dengan rambut manusia asli yang dililitkan di sekeliling lehernya. Di dalam boneka itu terdapat gulungan kertas kecil yang penuh dengan tulisan mantra. Bau amis menyeruak dari boneka tersebut, menandakan adanya energi gelap yang mengalir di dalamnya. "Inilah buhulnya," gumam Retno pelan. "Ini medium yang digunakan untuk mengikat jiwamu, Mbak." Dina menatap dengan ngeri. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" "Buhul ini harus dihancurkan. Tapi kita tidak bisa sembarangan menghancurkannya. Ada energi yang terikat di dalamnya. Jika kita salah langkah, energinya bisa kembali dan menyerangmu lebih parah." Dengan hati-hati Retno membawa boneka itu ke altar kecil yang telah ia persiapkan. Ia menempatkan boneka tersebut di tengah lingkaran pelindung, lalu mulai merapal doa-doa untuk melemahkan ikatan mantranya. Cahaya redup dari lilin mulai berubah menjadi terang, dan seiring dengan itu, suara gemeretak terdengar dari dalam boneka tersebut, seperti ada sesuatu yang retak di dalamnya. Setelah beberapa saat yang menegangkan,
Retno menutup ritual dengan membakar boneka tersebut di atas angklung kecil. Ketika api mulai melalap, sebuah jeritan samar terdengar, seolah-olah ada entitas yang mencoba kabur dari tubuh boneka itu. Namun berkat doa-doa yang dilantunkan oleh Retno, entitas itu akhirnya melemah dan lenyap. "Sudah selesai, Mbak," kata Retno setelah api padam, tersenyum lega. "Buhulnya sudah dihancurkan. Kamu akan mulai merasa lebih ringan setelah ini. Tapi kita belum selesai." Dina menatapnya dengan bingung. "Belum selesai? Bukankah buhulnya sudah hancur?" Retno menggeleng pelan. "Ada seseorang di luar sana yang masih memegang kendali. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus menemukan siapa yang mengirim ini dan memutuskan ikatan di balik semua ini dari akarnya langsung." Perjalanan mereka masih panjang dan Retno tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah berbagai ritual pembersihan dan penghancuran buhul dilakukan, kondisi Dina mulai menunjukkan perubahan signifikan. Wajahnya yang dulu pucat, muram, durjana, kini perlahan kembali cerah, senyum berseri, dan energi negatif yang mengurungnya terasa sirna. Namun Retno merasa ada yang masih mengganjal. Dia selalu percaya bahwa semua energi gaib meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri. Dan dalam kasus ini, jejak tersebut mengarah pada seseorang yang berada sangat dekat dengan Dina. Setelah beberapa hari berlalu, Retno memutuskan untuk menggunakan metode meditasi yang lebih dalam, mencari sumber energi yang tertinggal dari buhul yang telah dihancurkan. Apa yang ditemukan mengejutkannya. Sisa energi itu tidak terlepas begitu saja, tetapi tetap melekat pada aura seseorang yang sangat dekat dengan dia. Seseorang yang memiliki keterikatan darah dengannya. "Sepupumu, siapa yang paling dekat denganmu?" tanya Retno tiba-tiba saat mereka berbincang di ruang praktek kembali. "Sepupu?" Dina terkejut. "Ardina, dia sepupu dekatku, Bu. Kami bahkan pernah tinggal serumah saat kecil." Nama itu membuat Retno merasa ada sesuatu yang bergerak di balik batinnya, seolah semua potongan teka-teki akhirnya mulai menyatu. Tanpa menunggu lama, Retno memutuskan untuk melakukan penerawangan lebih lanjut menggunakan media air yang telah diberkati dengan doa. Ia menutup matanya, membisikkan doa pelindung dan meneteskan sedikit minyak gaharu ke dalam mangkuk berisi air di depannya. Perlahan, permukaan air berubah. Bayangan samar mulai muncul, menampilkan sosok seorang wanita muda dengan wajah yang Dina kenal baik. Itu Ardina, sepupunya. Namun ekspresi di wajah Ardina yang tergambar di dalam air bukanlah ekspresi yang ramah. Mata Ardina tampak menyala dengan kemarahan yang tertahan, sementara bibirnya mengerucut tajam, penuh kebencian. "Ardina, dia, tapi kenapa?" Dina menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Ardina selalu bilang dia mendukungku. Dia bahkan sering mendengarkan keluh kesahku tentang pacar-pacar yang pergi begitu saja." Retno mengangguk pelan. "Justru itulah letak licikannya. Dia selalu dekat denganmu, mengetahui semua kelemahanmu. Sejak awal dia sudah mengirimkan energi negatif untuk memutuskan setiap hubunganmu." Rahasia yang terbuka menghantam Dina dengan keras. Namun lebih dari sekedar kesedihan, ada kemarahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Tapi, kenapa dia melakukan ini, Bu? Apa salah saya?" Retno kembali menatap air dalam mangkuk, melanjutkan penerawangan hingga bayangan lain mulai muncul. Kali ini, tampak Ardina tengah berbicara dengan seorang pria yang tak dikenal Dina. Wajah pria itu kabur, tetapi apa yang mereka bicarakan menjadi sangat jelas. Ardina memohon kepada seseorang untuk mengirimkan energi negatif agar menghancurkan hubungan Dina dengan seorang pria tertentu. "Kamu ingat pacar yang terakhir sebelum semua ini terjadi?" tanya Retno tiba-tiba. Dina mengangguk. "Iya, namanya Aris. Kami sangat dekat, bahkan sudah berencana untuk menikah. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan memutuskan semua komunikasi denganku." Retno mendesah. Pria itulah penyebabnya. Ardina menyukai pria itu sejak lama, tetapi dia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ketika kamu mulai berpacaran dengannya, dia merasa cemburu dan dendam. Dia mencari seorang dukun untuk menghancurkan hubungan kalian.
dan memastikan kamu tidak pernah bisa bersama siapapun. Wajah Dina memucat. Kenyataan ini terlalu menyakitkan untuk diterima. Jadi selama ini dia yang menghancurkan hidupku? Dengan terungkapnya pelaku utama, Retno tahu bahwa masalah ini belum selesai. Ardina hanyalah orang yang meminta, tetapi kekuatan sebenarnya berada di tangan dukun wanita yang disewa Ardina. Dukun inilah yang menciptakan Buhul, mengatur jaring-jaring hitam di aura Dina, dan mengirimkan mimpi-mimpi buruk yang selama ini menghantui gadis itu. Kita harus menemukan dukun ini dan menghentikannya, kata Retno tegas. Kalau tidak, dia akan terus melakukan hal yang sama pada orang lain. Dina mengangguk, meskipun ketakutan tampak jelas di matanya. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Retno berpikir sejenak. Dukun ini bukan orang biasa. Dia dikenal di dunia hitam dengan nama Nyai Roro Saptari. Dia sangat berbahaya. Bahkan banyak yang mengatakan dia memelihara jin kafir dan menggunakan darah manusia dalam ritualnya. Untuk menghadapi dia, aku harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka mulai mencari informasi tentang Nyai Roro Saptari dengan bantuan seorang teman lama Retno yang juga seorang spiritualis. Mereka menemukan bahwa Nyai Roro tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di tengah hutan. Rumah itu dikelilingi oleh pagar bambu tua yang dililit sulur-sulur merambat, dan di dalamnya terdapat berbagai pusaka yang digunakan untuk ritual santet. Banyak orang yang sudah mencoba mendekati tempat itu dan tidak pernah kembali, kata teman Retno dengan nada serius. Kalau kalian ingin ke sana, pastikan kalian benar-benar siap. Retno menatap Dina yang wajahnya masih diliputi kebingungan. Aku harus pergi ke sana. Ini bukan hanya tentangmu, Dina. Dukun seperti Nyai Roro bisa merusak banyak nyawa. Kalau tidak dihentikan, dia akan terus menyebarkan kejahatan. Dina menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata dengan suara mantap. Baik, setelah peristiwa ini, aku akan ikut, Bu. Ini masalahku juga. Kalau bukan karena dia, hidupku tidak akan hancur seperti ini. Aku ingin melihat keadilan ditegakkan. Retno tersenyum tipis. Baik, tapi ingat, ini tidak akan mudah. Nyai Roro Saptari tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Di sisi lain, malam itu Retno memulai persiapan. Dia menggelar kain putih di ruang prakteknya, menyalakan dupa gaharu dan memanggil arwah leluhurnya yang sudah lama menjaga garis keturunan mereka. Setelah beberapa jam bermeditasi dan mengucapkan mantra pelindung, tiba-tiba hawa di ruangan berubah, angin dingin berembus kencang, dan sosok samar muncul di tengah ruangan. Arwah leluhurnya, seorang ahli spiritual kejawen yang sangat disegani pada masanya. Kakek, bisik Retno dengan suara pelan. Aku mohon bantuannya, kali ini aku berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, kek. Sosok itu menatap Retno dengan tatapan tajam, namun penuh wibawa. Aku tahu apa yang kau hadapi, Retno, cucuku. Wanita itu sudah terlalu jauh melampaui batas. Dia menggunakan kekuatan jin kafir dan darah manusia untuk memperkuat dirinya. Jika kau ingin menghadapinya, kau harus siap mengorbankan segalanya. Aku akan membantumu, tapi ingat, ini bisa merenggut nyawamu. Retno menunduk dengan hormat. Aku sudah siap, kek. Kalau aku harus mengorbankan diriku demi menyelamatkan lebih banyak orang, aku tidak akan mundur, kek. Arwah kakeknya mengangguk, lalu menghilang perlahan, meninggalkan hawa dingin yang berangsur menghilang dari ruangan. Malam itu Retno merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kekuatan dari garis leluhurnya yang kini bersatu dengannya. Retno tidak membuang waktu. Bersama Dina dan seorang teman spiritualis yang setia menemaninya, mereka memulai perjalanan menuju hutan tempat Nyi Roro tinggal. Udara di hutan terasa menyesakkan, penuh dengan energi negatif yang berat dan menekan. Sepanjang jalan, mereka merasakan tatapan-tatapan tajam dari makhluk tak kasat mata yang bersembunyi di balik pepohonan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seolah mereka berjalan menuju mulut kegelapan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan berjam-jam, mereka tiba di depan rumah Nyai Roro. Rumah itu tampak seperti gubuk reot, tapi Retno tahu bahwa di balik tampilan sederhananya ada kekuatan hitam yang mengerikan bersembunyi. Aura kelam yang memancar dari tempat itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Ini dia, bisik Retno sambil memegang raja dan botol kecil berisi air kembang 7 rupa.
Bersiaplah apapun yang terjadi. Jangan biarkan dirimu tergoda oleh apapun yang kau lihat atau dengar. Dina menelan ludah tetapi mengangguk dengan tegas. Dengan hati-hati mereka melangkah ke pekarangan rumah. Begitu mereka mendekat, pintu rumah itu terbuka sendiri dengan suara berderit yang menakutkan. Di dalam, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih yang panjang terurai dan mata merah menyala, memandang mereka dengan senyum menyeramkan. Jadi ini yang berani datang ke tempatku? Seorang paranormal amatir yang membawa 2 manusia lemah. Nyai Roro tertawa. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku sudah menguasai kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Retno tidak mundur. Dia mencabut raja dari kantongnya dan mengangkat botol air kembang. Aku bukan di sini untuk bicara, Nyai Roro. Aku di sini untuk menghancurkan semua kejahatan yang kau lakukan. Nyai Roro mengangkat tangan dan seketika jin-jin peliharaannya muncul dari bayang-bayang di sudut ruangan. Mereka berwujud seperti anjing-anjing hitam besar dengan mata merah menyala dan mulut yang dipenuhi taring tajam. Jin-jin itu menggeram, siap menyerang kapan saja. Dengan kekuatan leluhurku dan atas izin pelindungan dari Tuhan, aku perintahkan kau mundur, teriak Retno dengan suara lantang. Air kembang itu meledak menjadi cahaya putih terang, memukul mundur jin itu seketika. Makhluk tersebut, para anjing itu menjerit keras. Cahayanya membakar tubuhnya yang besar, sebelum akhirnya lenyap dalam asap hitam yang berbau busuk. Namun ini baru awalnya. Dari segala penjuru, jin-jin lain bermunculan. Ada yang berbentuk manusia bertubuh besar dengan tanduk mencuat dari kepala. Ada yang berupa sosok bayangan dengan wajah tanpa mata. Dan ada juga yang berbentuk hewan buas dengan kaki-kaki panjang, seperti laba-laba. Mereka mengepung Retno dari segala arah, mendesis dan menggeram dengan kebencian. Retno berusaha tetap tenang. Ia menggenggam raja di tangannya dan mengucapkan doa perlindungan dengan suara yang semakin kuat. Suaranya bergema di tengah malam yang sunyi. Kalian tak akan bisa menembus perlindungan ini, ucapnya dengan keyakinan penuh. Seketika muncul lingkaran cahaya putih di sekelilingnya, membentuk perisai energi yang kuat. Para jin melompat menyerang dari segala arah. Tetapi setiap kali mereka menyentuh perisai tersebut, mereka terdorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata yang tak mampu mereka tembus. Di tengah-tengah kekacauan itu, pintu rumahnya Nyai Roro berderi terbuka. Sosok wanita tua berambut putih panjang kembali muncul dengan tatapan penuh kebencian. Matanya merah, seolah membara dalam kegelapan malam. Tidak semudah itu kau akan mengalahkanku. Nyai Roro, lepaskan semua orang yang telah kau sakiti, balas Retno tegas. Ilmu hitammu tidak akan bertahan selamanya. Sudah saatnya kau menanggung akibat dari apa yang kau lakukan. Nyai Roro tersenyum sinis. Terlalu sombong untuk anak kecil sepertimu. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba seberkas cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu bukan cahaya biasa. Itu adalah ikatan gaib yang menghubungkan Nyai Roro dengan semua jin-jinnya. Lihat, inilah kekuatanku. Aku tidak akan pernah kalah dari seorang paranormal lemah sepertimu. Retno tahu bahwa serangan ini lebih dari sekedar energi negatif. Itu adalah inti dari kekuatan Nyai Roro. Sumber dari semua kekuatan jahat yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Dengan cepat, Retno mengucapkan mantra khusus yang diwariskan oleh kakeknya. Dia menarik raja yang ia bawa, membentangkannya di depan dada, dan merapal mantra pemutus ikatan gaib. Dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, aku putuskan semua ikatanmu dengan jin-jin ini. Tak ada lagi perlindungan bagi kekuatan hitammu, teriak Retno. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Seketika raja itu berbendar terang, memancarkan cahaya yang begitu kuat hingga menerangi seluruh area. Cahaya itu menyebar seperti jaring, menelusuri ikatan gaib yang menghubungkan Nyai Roro dengan semua peliharaannya. Jin-jin kafir yang sebelumnya mengerumuni Retno mulai menjerit kesakitan. Tubuh mereka bergetar hebat, seolah-olah terbakar dari dalam. Tidak mungkin, teriak Nyai Roro berteriak marah. Wajahnya memerah dengan amarah yang luar biasa. Dia mencoba melawan, melafalkan mantra-mantra gelap untuk menahan Retno, tapi sudah terlambat. Ikatan antara Nyai Roro dan jin-jinnya sudah terputus satu persatu, seperti rantai yang dipecah oleh kekuatan suci. Dalam hitungan detik,
Jin-jin itu lenyap, meninggalkan Nyai Roro sendirian. Wanita tua itu pun terhuyung-huyung, wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Tanpa jin-jin peliharaannya, dia tidak lebih dari seorang wanita renta yang kehilangan sumber kekuatannya. Tidak, aku tidak bisa kalah. Aku masih memiliki. Sudah selesai, Nyi, potong Retno dengan dingin. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Dengan satu gerakan cepat, Retno mencipratkan sisa air kembang 7 rupa ke arah Nyai Roro, sambil merapal doa terakhir. Cahaya suci menyelimuti tubuh Nyai Roro, dan seketika dia menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar oleh energi suci itu, meluluh lantakkan setiap inci dari kekuatan hitam yang melekat padanya. Jin-jin yang tersisa di tempat itu, yang masih mengamati dengan penuh kebencian, melihat tuan mereka tersiksa. Namun kali ini bukannya menyerang Retno, mereka justru berbalik menyerang Nyai Roro. Jin-jin yang dulunya setia, tunduk, kini melihat Nyai Roro sebagai sumber kekalahan mereka. Mereka melompat ke arahnya, mencabik-cabik tubuhnya dengan taring dan cakar yang tajam. Tidak. Nyai Roro menjerit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hitungan detik, dia terkoyak oleh makhluk-makhluk yang dulunya menjadi pelindungnya. Jeritanya menggema, memudar dalam kegelapan malam, sebelum akhirnya tubuhnya lenyap sepenuhnya. Retno berdiri terdiam, mengatur nafas. Perjuangannya berakhir dan kekuatannya Nyai Roro telah hancur. Tapi dia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak dukun-dukun lain yang menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat, dan dia harus bersiap menghadapi mereka di masa depan. Aku akan melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri, gumamnya pelan, menatap langit malam yang kembali tenang. Ini tugasku, dan aku tak akan pernah mundur. Terima kasih Tuhan atas kekuatanmu. Selesai. Semoga terhibur. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.